Tidak seperti biasanya, tapi tidak mengurangi semangat, antusias kita untuk tetap beribadah. Sudah tentu saya berharap kita masih tetap dalam satu wejangan dan himbauan daripada pemerintah supaya tetap social distancing, physical distancing, menjaga jarak, dan supaya kita berharap semuanya apa yang sedang melanda dunia, melanda bangsa kita, melanda Kota Palu cepat berakhir. Amin. Ya, baik Bapak Ibu Saudara, pada hari ini kita akan sama-sama kembali merenungkan kebenaran firman Tuhan. Namun sebelum kita membaca dan merenungkannya, mari kita minta pimpinan daripada Tuhan. Kita datang di dalam doa. Mari kita berdoa. Kami menghaturkan puji dan syukur segala kebaikan, cinta kasih, pemeliharaan Tuhan yang sungguh nyata di dalam hidup kami sebagai anak-anak-Mu. Sekalipun di tengah-tengah situasi kondisi yang sulit, tapi kami tetap percaya tidak ada satu peristiwa, tidak ada satu kejadian di luar kontrol Engkau. Semua di dalam kontrol Engkau. Bahkan Engkau mendesain segala sesuatunya ini untuk mendatangkan kebaikan bagi kami orang-orang percaya. Karena firman-Mu berkata di dalam kitab Roma 8 ayat 28 bahwa Allah turut bekerja dalam segala hal mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang mengasihi Tuhan. Kami amini, kami imani Tuhan apa yang menjadi perkataan firman-Mu ini Tuhan. Terima kasih, dan saat ini kami juga bersyukur di tengah-tengah kondisi seperti ini, perhatian kepedulian Tuhan atas kehidupan rohani kami tetap nyata. Di mana pada hari ini kembali Tuhan mau menyapa kami melalui kebenaran firman-Mu. Karena melalui firman-Mu lah Tuhan yang sungguh boleh menguatkan, meneguhkan. Apalagi di kondisi seperti ini. Kami butuh firman-Mu. Oleh karena itu Tuhan, mari Tuhan. Ketika kami akan membaca, merenungkan firman-Mu. Kami sadar betapa kami lemah untuk memahami firman-Mu. Biarlah Roh-Mu yang kudus, Roh yang sudah memimpin para penulis Alkitab menuliskan firman-Mu, Roh yang sama yang menuntun kami masuk ke dalam kelimpahan firman-Mu. Kami boleh dimengertikan, tapi bukan hanya kami dimengertikan. Oleh karena kami juga sadar betapa kami lemah untuk memperlakukan, menerapkan firman-Mu dalam hidup kami. Kami butuh pertolongan dari Tuhan. Supaya firman-Mu ini Tuhan, kami boleh mampu terapkan, ejawantakan dalam seluruh area kehidupan setiap kami. Karena itulah menjadi kesukaan di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati jam ini. Sepenuhnya kami serahkan ke dalam tangan pimpinan Tuhan yang berkuasa. Dengar dan sambut doa kami. Kami berdoa, kami memohon di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Bapak Ibu Saudara, mari kita membuka Alkitab kita. Bersama-sama kita akan membaca dan merenungkan dari kitab Mazmur 13. Mazmur nomor 13. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul Doa Kepercayaan. Dari ayat yang kedua hingga ayat yang keenam. Firman Tuhan berkata demikian. Berapa lama lagi Tuhan kau lupakan aku terus menerus? Berapa lama lagi kau sembunyikan wajah-Mu terhadap aku? Berapa lama lagi aku harus menaruh kekhawatiran dalam diriku dan bersedih hati sepanjang hari? Berapa lama lagi musuhku meninggikan diri atasku? Pandanglah kiranya, jawablah aku, ya Tuhan Allahku. Buatlah mataku bercahaya supaya jangan aku tertidur dan mati. Supaya musuhku jangan berkata aku telah mengalahkan dia dan lawan-lawanku bersorak-sorai apabila aku goyah. Tetapi aku kepada kasih setiamu aku percaya. Hatiku bersorak-sorak karena penyelamatanmu. Aku mau menyanyi untuk Tuhan karena ia telah berbuat baik kepadaku. Sampai di sana pembacaan firman. Selamat dan berbahagia kita membaca menyimpan, tapi jauh lebih berbahagia yaitu kita yang melakukan firman itu di dalam hidup kita sehari-hari. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, kalau kita mau jujur di dalam kehidupan kita atau di dalam perjalanan hidup engkau dan saya, banyak hal yang kita katakan
ada hal yang sesuai dengan ekspektasi kita atau harapan kita, atau bahkan melampaui apa yang kita harapkan. Tetapi terkadang juga ada yang berbanding terbalik. Tidak seperti yang kita harapkan, tidak seperti yang kita dambakan, saudara. Ada masa hidup kita seperti berjalan datar, flat. Bahkan ada masa kadang-kala kita bisa naik, bahkan terus naik. Tetapi ada masa di mana hidup kita berjalan bisa turun, bahkan cenderung turun menukik dalam, bahkan sampai titik nadir. Oh saudara, hal ini bisa terjadi kepada siapa saja, di mana saja, kapan saja. Apakah engkau pria, apakah engkau wanita, apakah engkau orang berpendidikan atau tidak berpendidikan, apakah engkau orang kaya ataupun orang miskin, orang beriman atau tidak beriman, bisa datang melanda kehidupan kita. Bisa dimanapun, waktu dalam pekerjaan kita, di rumah kita, atau kapan saja itu pun bisa melanda kehidupan engkau dan saya. Bapak ibu saudara, ini mungkin sedang melanda kehidupan engkau dan saya juga. Saat ini kita dalam kehidupan pekerjaan, dalam kehidupan keluarga, atau dalam kehidupan kesehatan kita mungkin sedang mengalami problem, menghadapi masalah, bahkan mungkin penderitaan. Bapak ibu saudara, Daud di dalam pembacaan kita tadi di dalam Mazmur 13 itu merupakan ungkapan pergumulan dia. Permasalahan yang begitu berat yang sedang dia hadapi. Kalau kita perhatikan di sana saudara, di dalam ayat yang kedua sampai ayat yang ketiga dia mengungkapkan jeritan hati dia, pergumulan dia yang begitu dalam. Pada ayat 4 dan 5 kita menemukan di sana dia berdoa, datang kepada Tuhan, mohon belas kasihan daripada Tuhan. Dan pada ayat yang ke-6 menjadi satu titik balik, diawali dengan perkataan tetapi, muncul kembali satu iman, kepercayaan, pengharapan dia. Nah itulah yang akan kita coba renungkan bersama-sama. Ada 3 bagian ini. Saudara, Alkitab kalau kita perhatikan dengan jeli selalu menampilkan apa adanya. Kehidupan yang sangat realistis. Itu terlihat dari pengalaman hamba-hamba Tuhan di dalam Alkitab. Saudara boleh melihat bagaimana pengalaman daripada Daud sendiri. Musa di dalam Mazmur 90 dia berkata masa hidup manusia 70 tahun. Jika kuat 80 tahun dan kebanggaannya ialah kesukaran dan penderitaan. Dalam kitab Perjanjian Baru kita juga menemukan bagaimana Petrus bicara banyak mengenai kehidupan, mengalami masalah, menghadapi penderitaan. Paulus pun demikian, bahkan Tuhan Yesus. Bukan hanya dia mengajarkan, tapi dia sendiri mengalaminya. Oh saudara, ini berbanding terbalik dengan pengajaran daripada sukses teologi atau teologi sukses. Teologi sukses yang mengajarkan kalau kita ikut Tuhan akan semua berjalan lancar, berjalan mulus, laksana kita berjalan di jalan tol yang bebas hambatan. Kehidupan yang nyaman, kehidupan yang apa saudara? Makmur, kaya raya. Oh ini seperti apa saudara? Seperti di negeri dongeng. Ini adalah satu penghiburan omong kosong saudara. Seorang pengkhotbah berkata, lebih baik saya dilukai, disakiti oleh berita kebenaran daripada saya dihibur oleh berita kebohongan. Sekali lagi, lebih baik saya disakiti, lebih baik saya dilukai oleh berita kebenaran daripada saya dihibur, dikuatkan oleh berita pembohongan. Oh saudara, realitas kehidupan tokoh Alkitab sangat realistik, tidak ada yang dipoles atau disembunyikan. Bahwa di dalam mengikuti Tuhan tidak ada garansi bahwa kita akan selalu hidup enak, kehidupan lancar.
Tidak, dan Yesus sendiri sudah memberitahukan hal itu. Bahkan mungkin kita akan menghadapi banyak masalah, bahkan penderitaan. Memang pada akhirnya pertanyaan yang muncul, dari mana penderitaan itu? Memang saudara, sejak manusia jatuh di dalam dosa, kita tahu itu adalah sumber asal muasalnya penderitaan itu datang ke dunia ini. Merupakan satu konsekuensi daripada dosa ketika manusia jatuh di dalam dosa itu sendiri. Tapi bukan berarti bahwa setiap penderitaan itu semua berasal dari dosa. Jangan sampai orang lihat orang menderita, orang langsung bilang, itu karena dosa. Saudara boleh membaca sendiri dalam Yohanes pasal yang ke-9. Menarik kalau kita melihat dalam Yohanes pasal 9. Saudara, Yohanes pasal 9 ayat yang pertama hingga seterusnya berjumpa dengan bagaimana Yesus dengan murid-murid. Waktu itu murid-murid bertanya, dalam diskusi teologi dia bertanya, "Guru, dia menderita ini, dia buta dari lahir. Apa karena dia pedosa atau karena dia orang tua yang berdosa?" Banyak orang bukan begitu. Lihat kalau ada orang yang mungkin DP keluarga atau ada yang cacat atau apa, langsung orang ini karena DP dosa, so ini karena DP papa atau DP kakek lah dan sebagainya. Wah. Tapi Yesus menjawab, perhatikan dengan baik. Bukan dia, juga bukan orang tuanya, tapi supaya kemuliaan Tuhan dinyatakan. Berarti saudara, ini adalah desain Allah untuk supaya melalui itu dalam penderitaan dia supaya Allah dimuliakan. Ini harus kita tangkap, saudara. Ada lagi mengatakan bahwa penderitaan itu adalah akibat daripada perbuatan. Akibat daripada hukuman Allah. Memang betul banyak hal kita juga temukan di dalam Alkitab. Bagaimana bangsa Israel ketika mereka melakukan hal yang jahat di mata Tuhan, ketika mereka menyeleweng, ketika mereka melakukan perselingkuhan rohani, Allah hukum mereka. Allah langsung menghajar mereka. Berkali-kali. Jadi penderitaan yang mereka alami diakibatkan oleh karena perbuatan itu merupakan satu ganjaran. Bisa seperti itu. Tetapi juga tidak semua karena satu hukuman. Kita lihat contoh konkret juga adalah Ayub. Tidak ada orang yang bagaimana Tuhan memberikan satu rekomendasi. Dia adalah orang yang saleh, jujur. Tidak ada orang seperti dia. Bahkan dikatakan tidak ada orang seperti dia. Tapi apa yang terjadi, saudara? Dia mengalami penderitaan. Dan memang konsep yang mengatakan kalau kamu mengalami penderitaan itu akibat dosa. Itu memang diungkapkan juga oleh teman-temannya Elifas, Sofar dan seterusnya. Yang mengatakan itu tidak mungkin kamu mengalami penderitaan kalau kamu tidak berdosa atau tidak melakukan yang jahat di mata Tuhan. Oh saudara, kita memberitahukan bahwa dia ada orang yang saleh, jujur, takut akan Tuhan. Seharusnya tidak ada alasan untuk dia menderita, bukan? Maka sebetulnya yang terakhir, ini penting yang kita tangkap. Bahwa penderitaan itu semua di dalam kontrol Allah, semua di dalam kedaulatan Allah. Maka saudara, tidak ada satu penderitaan, tidak ada satu persoalan yang terjadi di dalam dunia ini, termasuk COVID-19 ini, ketika melanda dunia, melanda Indonesia, melanda Kota Palu, semua tetap di dalam kontrol, di dalam kedaulatan Allah itu sendiri. Yang menghadirkan penderitaan, menghadirkan permasalahan. Saudara, mari kita akan coba merenungkan keberadaan kita sendiri. Barangkali kita saat ini juga sedang dalam pergumulan masalah yang begitu berat. Masalah keluarga, masalah anak, suami, istri, masalah kesehatan, mengalami penderitaan dalam kesakitan atau di dalam kesehatan. Bahkan mungkin kita katakan pergumulan penderitaan kita merupakan akumulasi dari seluruh rentetan penderitaan pergumulan yang kita alami.
Yang satu belum selesai, datang lagi penderitaan yang lain. Saudara, sangat kontekstual dengan apa yang sedang kita alami. Belum 2 tahun, masih belum selesai, masih terbayang-bayang dengan apa yang terjadi di kota Palu dan sekitarnya. Melalui 3 fenomena alam yang luar biasa. Itu melalui apa saudara? Melalui gempa bumi, tsunami dan likuifaksi. Itu 3 fenomena alam yang meluluhlantakkan kota Palu dan sekitarnya. Bahkan membawa banyak penderitaan, membawa banyak korban. Bahkan dampaknya membawa juga banyak hal yang membuat sampai saat ini menimbulkan traumatis yang luar biasa. Bukan hanya itu saudara. Bahkan kita tahu pada waktu itu, saya katakan ada 3 fenomena alam, tapi ada 1 fenomena lain. Penjarahan. Tidak banyak, tidak sedikit orang juga menjadi korban melalui semuanya ini. Itu yang terjadi. Oh saudara, orang bilang Om Koro baru orang alami. Sekarang datang tu tanta corona. Virus corona. Waktu Om Koro datang, orang disuruh keluar rumah. Sekarang datang tanta corona, orang disuruh tinggal di rumah. Bagaimana kalau dua-dua tak jadi saudara? Cuma ada 2 hal. Orang ke atas atau langsung ke bawah. Iya. Betul tuh? Jadi kita melihat belum selesai ini. Datang lagi, ini menjadi satu akumulasi terus penderitaan dan penderitaan kita alami. Saudara, hal yang sama dialami oleh Daud, maka sangat kontekstual. Saudara kalau perhatikan di dalam pasal 12, bagaimana Paulus mengalami bagaimana dia ditinggalkan oleh orang-orang yang dia kasihi. Oleh orang-orang sahabat karib dia. Pada pasal 13, bukan hanya bagaimana dia ditinggalkan oleh sesama, oleh orang dekat dengan dia. Justru di pasal 13, ditinggalkan oleh Tuhan. Ditinggalkan oleh Allah. Dia mengatakan apa? Berapa lama lagi Tuhan kau lupakan aku terus menerus. Oh saudara, ada 4 kali Daud mengatakan, berapa lama lagi, berapa lama lagi, berapa lama lagi, dan berapa lama lagi. Saudara kalau perhatikan itu, kalau kita bisa gambarkan itu adalah nada-nada minor. Tunnya adalah tun-tun sendu. Diksi-diksi keputusasaan menghiasi kehidupan dia. Kalau kita perhatikan itu, ungkapan dia yang saya katakan adalah nada minor dan tun-tun yang sangat-sangat sendu. Keputusasaan. Memang begitu dalam saudara. Waktu dia mengatakan, berapa lama lagi kau sembunyikan wajahmu daripadaku. Oh, ini perkataan yang sangat dalam saudara. Kita ingat bukan bagaimana setiap kali kita mendapatkan berkat daripada hamba Tuhan atau pendeta atau gembala kita yang mengambil dari kitab Bilangan 6 ayat 24 sampai 26. Yang mengatakan Tuhan akan menghadapkan wajahmu. Itu dalam konteks apa? Supaya ada penyertaan, ada pemeliharaan, ada berkat. Jadi ketika dia katakan engkau berapa lama lagi engkau sembunyikan wajahmu. Jadi dia tidak akan melihat lagi bahwa Allah tidak lagi hadir, menyertai, memberkati dan melingkupi kehidupan dia. Allah absen di sana. Wow. Jadi begitu dalam saudara. Mungkin saat ini kita juga sedang mengalami hal yang sama. Kita mengatakan Tuhan berapa lama lagi. Seorang nenek tatkala telepon dengan saya. Saya sebagai satu hamba Tuhan pembina dengan persekutuan usia lanjut. Dia mengatakan, Pak, berapa lama lagi? Bukan 1 orang, 2 orang. Begitu banyak, berapa lama lagi? So rindu ingin berjumpa dengan sahabat-sahabat. Ingin datang ke rumah Tuhan. Saudara, memang saya melihat ada positifnya juga melalui kondisi seperti ini. Dulu orang
Kita diberi kebebasan datang beribadah, bergereja. Ya, datang pun Senin Kamis. Kalau bisa kita katakan banyak orang Kristen napas. Tahu napas? Cuma Natal dan Paskah baru datang ke gereja. Tapi setelah kondisi ini, cepat-cepat datang mau cari Tuhan. Maka saudara, kalau lagi Tuhan izinkan nanti, kalau nanti masih diizinkan, kita bisa beribadah. Jangan pernah sia-siakan waktu datang terus beribadah. Berjumpa dengan saudara seiman. Sekarang orang sudah tidak bisa baku dapa, basalaman, cipika-cipiki sudah tidak bisa. Sebagai tanda satu keakraban. Maka selagi kalau Tuhan kasih kesempatan, gunakan itu dengan baik. Jangan sampai tunnya, nada minor, tun sendu itu akan menghiasi kehidupan engkau dan saya. Tapi menarik saudara, kalau kita memperhatikan dengan baik, di dalam rintihan, di dalam keluhan, di dalam ratapan seseorang, ataupun pada waktu itu adalah Daud, sadar atau tidak sadar, perhatikan dengan baik, di dalam keluhan, rintihan, dan ratapan itu terkandung satu pemahaman. Terkandung satu pemahaman. Satu contoh, kalau ada orang mengatakan begini, kok orang Kristen kok kayak begitu? Itu dia sebetulnya adalah satu komplain dia, ada satu keluhan dia. Kok orang Kristen modelnya seperti itu? Bagi dia sebetulnya orang Kristen kan seharusnya tidak seperti itu, betul kan? Masa orang Kristen seperti itu? Masa ngana tega? Dengan kata lain dia tahu orang ini akan tega. Saudara, waktu Daud mengatakan berapa lama lagi, perhatikan dengan baik. Itu berarti ada satu konsep waktu. Di dalam satu ruang, di dalam satu kesementaraan. Berapa lama lagi itu bicara berarti ada durasi, lamanya. Oh saudara, dengan kata lain dia mengatakan itu ada awal tapi juga pasti ada akhirnya. Adakah orang yang menderita terus? Enggak. Ada masanya dia menderita. Sama dengan engkau dan saya ketika kita mengalami sukacita senang. Apakah terus hidup kita akan senang terus? Tidak, ada masanya. Bukankah Pengkhotbah pasal 3 mengatakan segala sesuatu ada waktunya. Ada waktu untuk menangis, ada waktu untuk tertawa. Hidup kita seperti itu saudara. Tetapi kalau kita lanjut saudara. Jadi dalam melintian keluhan itu ada pemahaman. Tapi di sana lagi dikatakan berapa lama lagi itu tidak berhenti di sana. Dilanjutkan berapa lama lagi Tuhan, Yahweh. Bukan teriakan dalam kevakuman. Bukan teriakan di dalam apa saudara, dalam ketiadaan, dalam kehampaan dan kekosongan. Tapi waktu dia teriak, dia tahu ada satu pribadi itu, yaitu Tuhan. Oh saudara, dalam penderitaan, dalam pergumulan, permasalahan, terkadang Allah izinkan itu menjadi satu batu ujian bagi engkau dan saya. Untuk menguji sampai sejauh mana pemahaman, pengenalan kita kepada siapa Tuhan yang kita percaya. Kadang-kala Allah izinkan. Melalui pergumulan ini, pemahaman ini justru Daud datang. Lebih tahu siapa dia, kenal Allah itu. Saudara, kita ingat bukan? Bagaimana di dalam kitab Matius pasal 8 waktu murid-murid bersama dengan Yesus dalam perjalanan waktu itu ke Gadara. Di tengah-tengah menumpang dengan mereka menumpang perahu, tiba-tiba ombak datang, badai yang besar. Mereka langsung mengatakan, Tuhan, kata Tuhan di sana pakai kurios. Waktu itu dikatakan dia sedang tidur. Ada kesengajaan, Yesus tidur, dia tahu. Tapi waktu mereka menyerukan Tuhan, kadang-kala dalam hal seperti itu Allah izinkan, Tuhan Yesus izinkan. Mereka menyeru, mengetahui bisa meraba sampai sejauh mana mereka mengenal dia. Oh Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, dalam konteks kita juga saat ini.
melalui apa yang sedang kita alami, saudara, yang menghadirkan permasalahan, menghadirkan mungkin penderitaan dengan COVID-19 atau dengan dikenal dengan virus corona. Tetapi saudara, kita juga menemukan justru berapa banyak orang pengenalan yang sangat buruk tentang Tuhan. Tak terkecuali khususnya anak-anak Tuhan. Itulah yang jadi virus paling celaka sebetulnya saat ini. Adalah virus pengajaran sesat yang muncul. Di tengah-tengah kondisi seperti ini orang-orang itu mengatakan virus itu punya mata. Seorang pengkhotbah mengatakan virus itu punya mata. Dia buta kepada orang-orang percaya, kepada orang-orang yang beriman dia buta. Tapi kepada orang-orang yang tidak percaya Yesus itu dia melek, dia melihat. Wah, pengajaran dari mana itu, saudara? Dengan kata lain dia mau katakan kalau orang Kristen, orang percaya tidak akan mungkin kena virus. Memang betul dia katakan seperti itu. Bahkan diambil lagi dari Mazmur 91, saudara. Dia mengatakan Mazmur 91 ini akan menjadi pengalaman, menjadi satu pengalaman hidup orang percaya. Kalau kita dekat dengan Tuhan, dia akan menyelamatkan kita dari semua hal-hal, bahkan apa itu? Bencana-bencana, bahkan virus-virus, sampah dan sebagainya akan dilenyapkan. Kita tidak akan mengalami. Pertanyaan saya, saudara. Ada tidak orang-orang Kristen di tengah-tengah virus ini mengalami kena terpapar oleh virus ini? Ada. Ada pendeta, hamba Tuhan, orang yang mengasihi mencintai Tuhan lebih daripada engkau dan saya mencintai Tuhan. Ada? Sama saja dengan kita mau katakan waktu peristiwa tsunami likuifaksi terjadi dengan bumi di Kota Palu. Begitu banyak orang anak Tuhan yang mati waktu peristiwa ini. Apa karena mereka tidak cinta? Apakah mereka tidak mengenal Tuhan? Ini satu konsep yang sangat-sangat tidak benar, saudara. Bahkan orang mengatakan kalau engkau bisa berbahasa roh, engkau bisa berglosolalia, itu imun tubuhmu itu bisa menghadapi virus apapun. Wow, termasuk COVID-19 ini. Engkau kebal katanya. Saya cari-cari di dalam Alkitab di mana itu ya. 66 kitab, mungkin ke 67, mari belum tak tulis. Pakai minyak urapan. Belum lagi dihubung-hubungkan aksara itu pakai aksara Latin, tambah lagi Yunani, kata corona disambung-sambung, dikali dan sebagainya, jumlahnya 666. Antikristus. Wow. Dari mana ajaran ini? Nubuatan yang mengatakan nanti bulan Maret akan berhenti. Ini sebulan apa, saudara? Bulan Mei. Maka sebetulnya pengajaran-pengajaran ini di dalam kondisi seperti ini ditunggang balikan. Benar tidak ajaran-ajaran seperti ini? Harusnya kita jangan cepat itu terinambobokkan dengan berita-berita seperti ini, ajaran-ajaran the success theology, teologi kemakmuran. Wow, yang lebih ngeri lagi ada mengatakan jangan takut, berpeluk, mari bersalaman. Seorang pendeta turun dari mimbar, dia peluk, jangan takut, lagi dalam kondisi virus corona. Dia mengatakan jangan takut, di sini tidak ada virus, ya peluk, cipika-cipiki. Oh, padahal kita tahu ini sudah merupakan satu himbauan daripada pemerintah. Roma 13 memberitahukan kepada kita institusi ini, lembaga ini didirikan oleh Allah. Kita harus patuh, kita harus taat. Social distancing, physical distancing. Dan itu jelas, itu juga salah satu cara untuk mencegah untuk kita tidak terpapar. Bukankah di dalam Amsal 22 saudara ayat yang ketiga mengatakan apa? Kalau orang bijak melihat malapetaka, bersembunyilah dia. Tetapi orangnya apa? Dia pengalaman, tidak bijak, celaka. Oh, sudah sangat mengerikan. Apa yang terjadi di Amerika? Gereja, salah satu gereja dipimpin oleh seorang pendeta Gerald Glenn atau siapakah namanya itu. Dia mengatakan saya tidak takut dengan virus, saya tidak takut dengan corona.
seorang percaya. Yang terjadi berapa minggu kemudian dia mati. Anak, istrinya semua juga terpapar dengan virus ini. Di Korea pun seperti itu. Oh, pengajaran apa ini, saudara? Oh, saudara, Tuhan Yesus sendiri, saudara. Kalau kita perhatikan di dalam hal ini, perhatikan dalam Yohanes pasal 11. Mari kita lihat Yohanes pasal 11. Saudara, Yohanes 11 ayat 53 sampai ayat yang ke-54. Apa yang dilakukan oleh Yesus? Yohanes 11 ayatnya yang ke-53 dan 54. Di sana dikatakan, mulai dari hari itu mereka sepakat untuk membunuh dia. Itu Yesus. Apa yang dilakukan Yesus? Karena itu Yesus tidak tampil lagi di muka umum di antara orang-orang Yahudi. Ia berangkat dari situ ke daerah dekat padang gurun, ke sebuah kota yang bernama Efraim, dan di situ ia tinggal bersama-sama muridnya. Dia pergi. Dia tahu di situ ada malapetaka. Dia adalah Tuhan. Dia pergi, saudara. Bahkan dia berperintahkan kepada murid-muridnya dalam Matius pasal 10. Saudara boleh melihat dalam Matius pasal 10 ayat yang ke-23. Saudara, Matius 10 ayat 23 menarik. Di sana dikatakan apa di dalam Matius 10 ayat yang ke-23. Saya akan bacakan bagi kita. Saudara, dalam Matius 10 ayat yang ke-23 dikatakan begini. Apabila mereka menganiaya kamu dalam kota yang satu, larilah ke kota yang lain. Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum kamu selesai mengunjungi kota-kota Israel, Anak Manusia sudah datang. Disuruh oleh Tuhan. Lari. Tahu malah petaka. Oh, saudara, beriman dengan berhikmat. Di sini kita ada dibutuhkan. Bagaimana kita juga harus berhikmat. Yang terakhir justru perkataan dari seorang pendeta mengatakan, saya mendapatkan perintah dari Tuhan. Berkata, diam, tenanglah. Dia mengutip dari kitab Markus itu. Waktu Yesus meneduhkan gelombang yang begitu besar. Tapi waktu Yesus katakan, diam, tenanglah. Langsung diam, langsung tenang. Orang itu ngomong diam dan tenang, sekarang tenang. Mungkin dia yang tidak tenang sekarang. Saudara, maka mari coba mengintrospeksi sampai sejauh mana pemahaman kita kepada Tuhan. Malah kita bersyukur melalui peristiwa ini menguji apakah kita sungguh mengenal Dia. Pengenalan itu penting dalam hidup engkau dan saya. Dan itu Daud, dia kenal. Maka saudara, naik setingkat. Setelah dia komplain, setelah dia berhenti, setelah dia mengeluh, pada ayat yang keempat dan kelima, kita menemukan di sana adalah hal di mana dia datang berdoa. Saudara, meskipun penderitaan, pergumulan sesuatu yang wajar dihadapi oleh semua manusia, tapi bukan berarti kita dengan gampang atau dengan mudah menghadapinya. Sekali lagi, sekalipun penderitaan masalah datang menjadi pengalaman yang mungkin tidak lepas dari kehidupan engkau dan saya. Tetapi itu bukan berarti karena kita orang sering sobang hadapi itu sangat mudah juga kita mengatasinya. Enggak. Justru kita menemukan ada berbagai macam sikap yang salah ketika orang menghadapi masalah atau penderitaan. Ada orang waktu menghadapi masalah penderitaan dia melarikan diri. Ada yang melarikan diri itu dia bunuh diri, lari dari rumah, minum-minum, sudah tentu mabuk-mabuk untuk melarikan diri dari masalah atau penderitaan yang hadapi, atau ke narkoba dan seterusnya. Bahkan mungkin sampai kerja lembur. Wah, ada palia seperti baik, tapi sebetulnya mungkin adalah pelarian daripada masalah yang dihadapi. Bahkan mungkin pelayanan, jangan pikir orang yang pelayanan itu wow sangat baik. Mungkin itu adalah satu pelarian daripada istri dia veto terus, suami veto terus, orang tua veto, lebih baik di gereja juga pelayanan terus. Padahal sebetulnya cuma satu pelarian daripada penderitaan masalah. Atau yang kedua adalah menyangkali, waktu menghadapi masalah dia menyangkali dengan cara berkata, I'm okay. Waktu ditanya bagaimana keadaanmu, oh I'm okay, I'm fine. Padahal dari raut mukanya tidak bisa dibohongi. Sebetulnya dia punya pergumulan berat. Dia punya masalah. Cuma menyangkali. Atau yang ketiga menyalahkan. Waktu orang dalam pergumulan dan masalah dia bisa menyalahkan diri, menyalahkan orang lain,
tapi terlebih juga bisa menyalahkan Allah waktu masalah, waktu penderitaan datang. Tapi ada juga ketika masalah penderitaan datang, mereka bisa menghibur diri dengan ungkapan time will heal. Jadi apa? Waktulah yang akan mengobati. Itu adalah mitos, saudara. Kadang-kala waktu berjalan bukan tambah baik, tambah berakumulasi, tambah tidak beres. Yang kelima, yang terakhir, saya lihat bagaimana orang di dalam menghadapi pergumulan, masalah atau penderitaan, kadang-kala dia menikmati, bahkan memperalat. Bisa jadi itu menjadi sumber pemasukan, minta-minta di dalam kondisi seperti itu. Saya pernah mengatakan bahwa ada satu kali, satu jemaat, saya perhatikan mengapa dia dari rumah sakit ini sebentar lagi masuk rumah sakit sana, terus menerus. Saya tidak tahu kenapa. Setelah saya perhatikan, karena dia aktif di dalam satu komisi, satu persekutuan dan sebagainya, dan semua orang datang peduli dengan dia, memberi bantuan, memberikan sokongan. Akhirnya dia nikmati itu. Dipikir sudah lebih bagus menderita begini, marconya kerja, dapat doi terus. Celaka, saudara. Bahkan di dalam kondisi saat ini, saudara, peristiwa yang sedang melanda dunia, melanda kota kita, banyak orang memang dampak daripada virus ini, makan korban dalam usaha tenaga dan pekerjaan, mungkin di PHK dan sebagainya. Tapi jangan sampai itu membuat kita itu menikmati itu, bahkan memperalat untuk jadi perhatian. Sementara kita tidak ada usaha, tidak ada satu tidak ada satu upaya untuk bagaimana menghadapi ini, untuk tidak hanya terus bersandar pada orang lain. Saudara ingat tubuh kita, waktu orang sakit, ya biasanya apa? Waktu sakit kadang-kala orang tidak langsung biarkan imun tubuh itu menghadapi, melawan penyakit. Belum imun tubuh orang muncul, orang suka kasih obat bala bantuan, sehingga tubuh itu tidak terlatih menghadapi apa? Sesuatu yang datang menyerang tubuhnya. Harusnya seperti itu, saudara. Saya percaya engkau mengerti maksud saya. Saudara, dan bukan itu, saudara, bagaimana seharusnya kita berespons di tengah-tengah kondisi masalah penderitaan. Saudara, ada beberapa hal memang kita tahu. Paling tidak ada dua hal. Ada hal-hal yang memang kita tidak bisa kendalikan. Dalam hidup ini ada hal-hal yang tidak bisa kita kendalikan. Pepatah mengatakan burung lewat di kepala kita, tidak bisa kita kendalikan. Ya kan? Perkataan orang kepada kita, kritik orang, tidak bisa kita kendalikan. Ya. Tapi yang kedua, ada hal-hal yang bisa kita kendalikan. Burung lewat di atas kepala kita, memang tidak bisa kita kendalikan. Tapi waktu dia batera di kepala orang, waktu dia mampir di kepala kita, di situ orang bagaimana cara untuk bisa kendalikan supaya dia yang batera, supaya dia jangan hinggap di kepala orang. Demikian juga, saudara, perkataan orang memang kita orang tidak bisa hindarkan, kritik orang, tapi bagaimana berespon, orang bisa kendalikan emosi kita, kendalikan cara kita untuk bersikap. Hal yang sama ketika musibah, masalah, penderitaan datang di dalam kehidupan engkau dan saya melalui peristiwa yang terjadi, yang tidak bisa saudara, kita tidak bisa hindari, tapi kita bisa memilih, mengontrol bagaimana berespon. Oh saudara, bagaimana Daud ketika masalah datang, bagaimana dia bersikap? Oh saudara, kita temukan memang waktu Daud menghadapi problem ini, Mazmur 13 dikatakan itu dilatar belakangi dengan bagaimana dia menghadapi satu penderitaan oleh karena dikejar-kejar oleh Saul. Saul akan membunuh dia. Apa yang dia lakukan ketika untuk mencari solusi? Yang pertama, dia pergi kepada istrinya Mikal. Mikal di dalam 1 Samuel 19. Dia dengan caranya sendiri, dengan pikirannya dia sebagai seorang manusia, manusiawi sekali, dia minta pertolongan. Cara solusinya, dia datang pada istrinya, dapat solusi? Tidak.
Ketemu setelah istri tidak mendapatkan masalah, dia menemukan jawaban. Dia pergi kepada guru rohaninya, bapak rohaninya, Nabi Samuel. Dia juga tidak menemukan. Dia tidak berhenti di sana. Dia pergi kepada sahabat karibnya. Sahabat karib yang mungkin bisa memberikan solusi, bisa memberikan jalan keluar dengan pergumulan persoalan yang dihadapi. Yonatan pun tidak bisa. Lalu dia pergi kepada siapa saudara? Kepada hamba-hamba Tuhan Imam Ahimelek. Dia pergi ke sana minta konsultasi, pun tidak dapat jalan keluar. Akhirnya dia ke Nob, saudara. Ke Nob, dia lari ke Nob. Saudara, apa yang dia lakukan di sana? Di Nob itu dia bicara kepada Ahimelek pada waktu itu. Apa yang kau bisa berikan kepada saya menghadapi masalah ini? Saudara boleh baca dalam 1 Samuel 19, 20 dan 21. Ahimelek cuma bilang, ada pedang Goliat. Pedang Goliat kita tahu itu adalah simbol bagaimana Daud bisa mengalahkan orang yang ditakuti oleh orang Israel. Orang Filistin. Dan dengan ketapelnya dia bisa merobohkan. Bahkan dia bisa memancung dan dia bisa mengambil pedang daripada Goliat. Itu simbol daripada satu kekuatan dia. Bukankah itu dia bisa bawa menghadapi Saul. Tapi itu juga tidak menemukan jalan keluar. Maka dia lari ke Gad, lari ke Filistin, ke luar negeri. Orang menemukan dia dan dia pura-pura gila. Dia temukan kondisi bagaimana dia selesai dengan pergumulan dia. Tidak. Di sini karena dia coba mengandalkan kekuatan diri. Mengandalkan di waktu menghadapi masalah dengan kekuatan diri. Sangat manusiawi. Tetapi Yeremia berkata apa saudara? Yeremia 17 ayat 5 sampai 8 mengatakan, terkutuklah orang yang apa? Mengandalkan manusia, kekuatan diri. Tapi yang berbahagia adalah orang yang mengandalkan Tuhan. Bersyukur saudara. Daud akhirnya dalam ayat yang keempat dan kelima itu, dia katakan, pandanglah kiranya, jawablah aku. Dia datang kepada Tuhan, dia berdoa. Dia tahu, disitulah kuncinya. Dia datang kepada Tuhan. Bagi batu dia katakan, sudah pandanglah kiranya, jawablah aku ya Tuhan. Dalam doa. Saudara, saat ini mungkin ketika kita mengalami pergumulan masalah, air mata terus menghiasi kehidupan kita. Mungkin barangkali kita sudah tidak bisa berkata-kata. Tapi adakah kita mau datang kepada Dia? Datang berdoa. Doa, mohon anugerah, belas kasihan dari Tuhan. Yang ketiga dan yang terakhir. Saudara, menarik sekali. Saudara, pada ayatnya yang ke-6. Tetapi aku, itu menjadi satu titik balik saudara. Tuntunnya yang tadi dari pertama ayat yang kedua dan ketiga nadanya minor itu. Tunnya putus asa, apa itu? Suatu keputusasaan yang menghiasi kehidupan dia. Tapi kemudian waktu dia berdoa mulai naik tunnya. Dan pada ayat yang ke-6 tunnya itu makin naik. Diksi-diksi yang positif. Pengharapan muncul waktu dia katakan tetapi kepada kasih setiamu aku percaya. Wow. Saudara, pertanyaan kita, apakah ia berhasil dia waktu dia mengatakan ini, apakah ia berhasil melupakan masalahnya? Tidak. Apakah ia pasrah saja dan menolak memikirkannya itu? Tidak. Apakah ia tiba-tiba mendapatkan jalan keluar yang ajaib? Musuhnya tersapu tsunami. Atau tiba-tiba istri, suami sadar bertobat. Ekonomi kembali jadi baik. Virus langsung ngenyah dan sebagainya. Tidak, saudara. Jawabannya, apa yang membuat Daud itu bergirang, bersorak. Daud menemukan, dia sana katakan, kepada kasih setiamu. Unfailing love, bahasa Inggrisnya. Unfailing love. Maksudnya apa? Makna loyalitas Allah terhadap perjanjian. Kasih setia Tuhan, kebaikan Allah pada masa lalu. Itu menjadi satu pegangan dan terus menerus
menjadi bagian. Ketika dia ingat bagaimana bangsa Israel keluar dari Mesir. Kasihnya Allah, pemeliharaan Allah. Bagaimana semuanya itu membuat dia memorinya itu kembali diingatkan mengenai kesetiaan Allah. Bukankah firman Tuhan berkata, Allah setia meskipun engkau tidak setia. Kesetiaan Allah tidak dipengaruhi oleh ketidaksetiaan kita. Saya akan menutup dengan satu ilustrasi. Sudah ada satu sepasang suami istri. Iya, sudah 20 tahun berkeluarga. Dalam satu buku ada seorang menceritakan hal ini, saya mengutip. Lalu kemudian tak bagaimana akhirnya suami memutuskan untuk mereka bercerai. Dan ketika sudah diputuskan, sudah harta gono-ganinya sudah dilakukan. Dan kemudian suami itu pergi mengambil barang-barang yang ada di gudang. Kemudian mata dia tertuju kepada satu kotak yang sudah begitu lama dia tidak pernah buka. Kemudian dia bongkar. Ketika dia bongkar satu persatu, dia menemukan ada satu lembaran nota pembayaran kwitansi 20 tahun yang lalu. Ketika mereka menginap di hotel pada masa honeymoon mereka, waktu mereka bulan madu. Wow. Dia lihat kertas yang sudah mulai kunyal, sudah berwarna kuning. Tapi kemudian dia buka lagi. Waktu dia buka lagi dia menemukan ada nota pembayaran. Ketika istrinya waktu melahirkan antara hidup dan mati. Oleh karena anaknya itu nyungsang, maka dia harus melewati satu kondisi yang sulit antara hidup dan mati. Tapi dia tetap dengan gigih. Akhirnya dia melahirkan selamat. Dan kemudian dia buka lagi, dia menemukan bagaimana pertama kali mereka beli mobil harus dicicil. Kemudian dia lihat lagi ada catatan di mana ketika mereka mulai pertama kali membeli rumah dengan cicilan pula. Oh saudara, tanpa sadar air matanya mulai menetes. Dia waktu lihat pertama kali waktu mereka honeymoon bulan madu, dia ingat pada kasih cinta yang luar biasa. Yang sudah terpatri sebetulnya begitu dalam. Maka saudara, air matanya tidak bisa lagi terbendung. Kemudian langsung dia menemui istrinya. Langsung dia datang memeluk istrinya dan mengatakan, kita jangan cerai. Cintamu sudah mendapat begitu tempat yang paling dalam hidup saya. Apa yang kau sudah lakukan begitu banyak. Wah, dia peluk istrinya dan mereka tidak bisa cerai. Akhirnya tidak cerai. Oh saudara, karena mengingat kasih daripada istri membuat suami itu kembali diingatkan betapa sayangnya. Jauh daripada itu kasih daripada Allah kepada engkau dan saya. Daud ingat mengenai kasih Tuhan. Begitu besar. Bangsa Israel dipelihara, dikeluarkan. Unfailing love. Kasih setia Tuhan yang tidak pernah berubah. Masa cuma karena dengan kejadian ini dia lupa pada kasih Tuhan. Bukankah dalam kehidupan engkau dan saya juga seringkali mengalami hal yang sama, saudara? Saya selalu mengatakan seperti ilustrasi seorang PRT atau pembantu rumah tangga di rumah kita. Misalkan satu keluarga yang punya halaman yang besar, rumah yang besar. Ketika dia menyuruh pembantu rumah tangga itu mengerjakan atau menyapu. Nah, kadangkala saudara waktu dia sapu halaman yang begitu besar atau rumah yang begitu besar. Kadangkala waktu dia nyapu masih ada yang kadangkala luput, nyandak tak sapu. Nggak bersih. Nah biasanya ibu-ibu bagaimana? Nggak usah ibu lah, juga kadangkala bapak. Waktu tak lewat ada yang nggak bersih bagaimana? Apa orang mengatakan, wih ngana nyapu bersih sekali. Apa begitu? Tidak, kadangkala orang bilang apa? Ngana mata di mana? Kenapa ngana nyapunya nggak bersih? Heran sekali, cuma lihat yang kecil itu yang tak lewat, langsung kita menjustifikasi, langsung kita menyeralisasikan bahwa ngana nyapu tidak bersih. Mengapa tidak lihat yang besar, langsung lihat yang kecil? Mengapa kita juga mengikuti Allah Tuhan seperti itu?
Bukankah 50 tahun, 60 tahun, bahkan mungkin 70 tahun. Tuhan menyertai hidup kita. Melalui pengalaman-pengalaman, melalui berkat, melalui kasih setia Tuhan yang tidak pernah berubah itu. Masa melalui kondisi saat ini saja engkau langsung marah dengan Tuhan. Oh saudara, marilah. Biarlah melalui kebenaran firman yang kita renungkan ini. Membangkitkan kembali, mengingatkan kita unfailing love. Allah dalam kesetiaannya tetap terus menerus memelihara. Kalaupun toh kita mengalami mungkin musibah yang besar ini, tapi tetap ingat, tidak akan pernah merebut kasih kita, kasih Tuhan kepada kita. Tidak ada satu pun yang bisa memisahkan kita dari kasih Allah. Kita akan berjumpa dengan Dia dalam kekekalan. Kalaupun COVID itu kita alami, bahkan merenggut nyawa kita, bukan karena COVID itu, tetapi semua dalam kontrol Tuhan. Tapi tidak akan pernah memisahkan kita. Kita akan berjumpa dengan Dia dalam kekekalan. Amin. Dan kalaupun toh masalah kita saat ini masih terus menghantui atau datang menimpa kita, tetap ingat dan selalu bersandar kepada Dia. Waktunya Dia adalah waktu yang terbaik. Mungkin belum saat ini. Dia tahu. Dia sanggup. Pertanyaannya, apakah Dia mau lakukan? Semua di dalam waktu dan kedaulatannya. Tuhan memberkati kita. Amin. Kita berdoa. Bapa, kami bersyukur kebenaran firman-Mu sudah kami dengar, sudah kami pelajari. Jadikan kebenaran firman ini bukan sekedar menjadi informasi, tetapi boleh mengedukasi kami, menjadi bahan refleksi perenungan, bisa mentransformasi. Sehingga hidup kami terus boleh sesuai dengan Tuhan mau. Ketika Engkau izinkan persoalan, masalah, bahkan penderita menimpa kami, kadangkala Tuhan izinkan itu untuk menguji pemahaman kami. Sejauh mana kami mengenal Engkau. Dan biarlah Tuhan pengalaman-pengalaman itu makin membuat kami yakin bahwa Allah turut bekerja dalam segala hal. Mendatangkan kebaikan. Dan Allah sedang mendesain sesuatu yang indah. Waktunya Tuhan selalu yang terbaik. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terpujilah Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.